Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Aprianto, mahasiswa dari Pendidikan Geografi 2018 UNESA. Nomor induk mahasiswa 18040274088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jagat raya dan tata surya. Jagat raya. Siapa dari kalian belum tahu jagat raya? Jagat raya merupakan alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur, terdiri atas berjuta benda angkasa dan kabut gas, yang kemudian tersusun menjadi gugusan bintang. Ya, bumi ini berada di jagat raya. Jagat raya ini sangat luas dan tidak terukur. Bahkan setiap menitnya, jagat raya ini terus mengembang. Banyak para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori tentang terbentuknya jagat raya. Ada 3 teori yang paling terkenal dari pembentukan jagat raya. Yang pertama, teori Big Bang atau ledakan besar dari George Lemery yang dicetuskan pada tahun 1927. Yang kedua, teori mengembang dan memampat atau oscillation theory. Yang ketiga adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Yang pertama, teori Big Bang yang dicetuskan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Ia mengemukakan bahwa jagat raya pada awalnya berbentuk massa yang tunggal. Dengan bentuk yang padat, massa tunggal itu bersuhu tinggi dan berenergi sangat besar. Akibatnya, massa tersebut meledak dan membuat serpian-serpian yang menjadi galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan benda angkasa lainnya. Lalu, teori ini disempurnakan oleh ilmuwan pada saat ini yang sudah meninggal, yaitu Stephen Hawking. Yang kedua adalah teori mengembang dan memampat. Dalam teori ini menjelaskan bahwa jagat raya pada hakikatnya akan terus mengembang dan benda-benda di luar angkasa akan semakin berjauhan. Seperti contoh jika diilustrasikan dengan benda di bumi seperti balon yang diberi titik-titik berdekatan dengan spidol, lalu setelah itu ditiup, maka titik-titik akan menjauh. Seperti itulah teori mengembang dan memampat yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Yang ketiga adalah teori keadaan tetap atau steady state. Dalam teori ini mengemukakan bahwa jagat raya ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki ujung atau akhir. Seperti diibaratkan, jika kamu tertidur lalu mimpi buruk jatuh ke sebuah lubang di bawah tempat tidur, seketika kamu akan terlonjak bangun dari mimpi dan kembali tidur. Tapi ternyata kamu terjatuh lagi. Kamu sadar kamu terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Seperti itulah contoh dari teori keadaan tetap. Alam semesta akan selalu begitu dan tidak akhirnya. Itulah teori yang ditemukan oleh Fred Hoyle. Tadi adalah 3 teori paling terkenal dari pembentukan jagat raya. Jagat raya belum ada satupun ilmuwan di dunia yang mengetahui batasan dari jagat raya. Dalam percobaannya, NASA membuat pesawat luar angkasa bernama Voyager 1. Kecepatan dari pesawat luar angkasa tersebut adalah 61.500 km per jam. Namun, Voyager 1 tetap membutuhkan waktu 35 tahun untuk keluar dari tata surya. Dan itu belum ada 0,1% dari seluruh jagat raya. Meskipun ilmuwan kita bisa membuat pesawat berkecepatan cahaya, itu masih belum cukup untuk bisa menjelajah jagat raya. Sebagai tambahan informasi, kecepatan cahaya itu sama dengan 1.797.252.848 km per jam. Bayangkan seberapa cepat itu. Kamu berkeliling dunia dengan kecepatan seperti itu hanya sekedap mata. Selanjutnya adalah tata surya. Tata surya adalah bagian kecil atau dari ribuan tata surya di jagat raya ini. Tata surya ialah
sekumpulan benda langit yang isinya adalah sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat sama gaya gravitasinya. Seperti tata surya kita dengan pusatnya ialah matahari dan ada 8 planet yang mengitari dalam orbitnya masing-masing. Sama seperti jagat raya, tata surya juga memiliki teori-teori yang dicetuskan oleh para ilmuwan. Yang pertama, teori kabut atau nebula yang dicetuskan oleh Immanuel Kant tahun 1755. Yang kedua, teori awan debu yang dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker. Yang ketiga, teori planetesimal yang dicetuskan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas G. Chamberlain tahun 1905. Yang keempat, teori pasang surut. Yang kelima, teori bintang kembar yang dicetuskan oleh Raymond Arthur Leyton tahun 1956. Yang pertama, teori kabut atau nebula yang dicetuskan oleh Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa tata surya berawal dari kabut dan gas yang ada di angkasa berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Inti massa yang berada di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar lalu membentuk. Yang kedua, teori awan debu yang dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker. Pada teori awan debu, proses yang terjadi adalah proses pemapatan. Bayangkan saja seperti ini. Kumpulan awan di langit kita, salah satu kumpulan awan tersebut mengalami pemapatan. Pada proses pemapatan ini, partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola, dan lama-kelamaan menjadi cakram. Partikel yang berada di tengah cakram saling menekan, lalu menimbulkan panas dan jadi pijar. Bagian tengah ini kemudian menjadi matahari, sementara bagian luarnya berputar dengan sangat cepat lalu sampai pada titik di mana mereka bermentalan dan terpecah menjadi kumpulan yang lebih kecil. Bagian inilah yang akhirnya menjadi planet. Itu adalah contoh pengumpamaan teori awan debu. Teori yang ketiga, teori planetesimal yang dicetuskan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas G. Chamberlain. Mereka beranggapan bahwa pada suatu waktu ada sebuah bintang yang ukurannya sebesar matahari dan mengorbit dekat dengan matahari. Berhubung bintang yang seukuran matahari tersebut memiliki gravitasi, akibatnya ada partikel matahari yang terseret keluar. Partikel yang tidak terseret jauh berhasil kembali masuk dan bergabung dengan matahari, tetapi partikel yang terseret jauh hanya mengambang di angkasa. Partikel-partikel kecil yang mengambang ini kelama-kelamaan mengumpul, menyatu, dan mengeras sehingga menjadi berbagai planet. Itu anggapan mereka. Yang keempat adalah teori pasang surut. Teori pasang surut ini sebenarnya mirip seperti teori planetesimal. Bedanya, kalau dalam teori pasang surut, yang dibawa adalah gelombang pasang gas-gas panas matahari. Gelombang pasang ini tertarik dan jadi semacam menempel pada bintang, lalu sama seperti orang bermain tarik-tarik tali tambang. Menggunakan tali rafia, tali itu putus. Sebagian gas matahari masuk kembali ke matahari dan sebagian lagi pecah menjadi partikel-partikel yang kelima, teori bintang kembar yang dicetuskan oleh Raymond Arthur Leyton yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1956. Menurutnya, sebelum galaksi terbentuk, terdapat 2 bintang raksasa di luar angkasa. Ketika sedang tenang-tenangnya di angkasa, pada suatu waktu datang bintang ketiga yang menabrak salah satu bintang dan membuatnya hancur. Pecahannya mengambang di angkasa lalu perlahan-lahan mengorbit ke bintang yang masih utuh. Dalam tata surya kita sendiri terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, sebenarnya ada 9, tapi planet Pluto sudah tidak diakui lagi karena tidak memenuhi syarat sebagai planet. Di dalam tata surya kita ada yang namanya planet dalam dan planet luar, dan ada juga planet kecil dan planet besar. Itu merupakan cara untuk mengelompokkan planet. Sekian penjelasan jagat raya dan tata surya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.